Ada dua kata yang sering bersandingan. Kita kenal betul kata itu, yaitu hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak, sesuatu yang harus kita terima. Keduanya berjalan pada alur keseimbangan. Bahwa ada orang yang lebih mengutamakan kewajibannya dan tidak begitu memikirkan haknya, kita katakan itu orang bijak. Ada orang yang menuntut haknya sesuai dengan kewajiban yang dia laksanakan, kita katakan itu orang yang adil. Ada orang yang hanya tahu hak, menuntut hak, tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban, kita sebut itu orang yang tidak tahu diri. Muslim bersaudara. Islam membebaskan kita dari ras diskriminasi. Persaudaraan itu diikat dengan nilai akidah, melintasi geografis, melintasi etnis. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita sebagai sesama muslim. Di dalam menjalin persaudaraan sesama muslim itu ada hak-hak saudara kita yang harus kita berikan kepada mereka. Artinya kewajiban kita memberikan hak itu kepada mereka. Apa hak itu? Sebuah hadis menyatakan hak seorang muslim atas muslim lainnya 7. Yang pertama, al-ijlalu lahu fi ainihi. Ia memandang saudara muslimnya itu dengan respek, dengan rasa hormat, dengan istilah orang-orang tua kita dulu, nguwong ke uwong. Orang tuh ya dianggap orang apapun profesinya. Saudara muslim kita itu jadi pemulung kah dia, penarik becak kah dia, pekerja kasar kah dia. Ada rasa respek kita terhadap dia, rasa hormat kita kepada dia, dan itu karena nilai-nilai akidah, nilai keimanan, bukan karena profesinya. Kalau kita hargai orang karena profesinya semata, jadilah penjilat kita ini. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang sangat baik kepada kita? Beliau oleh Al-Quran dituntun, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, umatmu, aku manusia juga seperti kalian. Seolah-olah Tuhan ingin berpesan, Muhammad, jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik hatinya, begitu mulia akhlaknya, begitu luar biasa ibadahnya, entoh oleh Allah masih diberikan bimbingan. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia juga seperti kalian. Jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Kemapanan sering menggoda dan menggeser idealisme kita. Kemapanan sering membuat kita memandang kecil yang lain. Ora pati ngewong ke wong. Tidak bisa lagi mengorangkan orang. Sedikit punya jabatan, dada besar, hidung mekar, telinga lebar. Tidak ada apa-apanya orang lain. Tidak demikian mentalitas kita dalam berukhuwah, dalam bersaudara. Al-ijlalu lahu fi ainihi. Seorang muslim memandang muslim lainnya dengan rasa respek, ada rasa hormat, dan itu karena pertalian akidah semata-mata. Sekali lagi, apapun profesinya. Yang kedua, wal wuddu lahu fi sadrihi. Ada rasa respek, lalu yang kedua, ada rasa cinta di hatinya kepada saudaranya itu. Kesenangannya membuat kita senang, kesulitannya membuat kita juga ikut merasakan sulit. Bukankah muslim dengan muslim seperti satu tubuh? Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ini yang hilang dari kita sekarang. Ini yang tidak lagi kita miliki. Ketika ibu jari tersandung batu, mulut berkata aduh, kepala ikut pusing, air mata mengalir tanpa komando, refleks terjadinya.
Bahkan tidak pernah ada ibu jari tersandung, mulut malah nyumpahi, rasain aja sendiri. Tidak mungkin seperti itu. Begitulah kita dalam menjalin komunitas sebagai seorang muslim. Ada rasa cinta di hati kita. Kemajuannya membuat kita senang. Semakin tinggi dia, semakin menjulang dia, semakin ikut senang kita. Senang dengan orang yang senang. Susah kalau melihat dia susah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wal muwasat lahu fi malihi. Menyantuni dia di dalam hartanya. Ada proses take and give. Dia kaya, kita bersama mendampingi bagaimana dia bisa memanfaatkan hartanya di jalan Allah dengan cara yang baik. Dia memerlukan, bisa kita memberikan bantuan dengan tidak perlu mengharap balasan dari dia, karena keikhlasan tentu hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sesuatu kepada yatim, kepada mustad'afin, kepada orang-orang yang lemah, dia mungkin tidak akan bisa membalasnya seketika, tapi Allah tidak akan berdiam diri tentu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Yang keempat, wa ayyuharrima ghibatahu. Dia tidak menggunjingnya dan tidak juga mau mendengarkan pergunjingan orang tentang saudaranya itu. Inilah hebatnya muslim. Karena apa? Al-istighal bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan orang lain, itu pertanda orang yang mati hatinya. Muslim itu saudara kita, digunjing orang dia, perih kita dibuatnya. Jangankan lagi menggunjing, ikut mendengarkan saja gunjingan orang tentang saudara kita itu, kita membatasi diri. Maaf, saya tidak ikutlah. Saya keluar saja kalau ini yang kita bicarakan. Bukankah kita lebih suka jadi tukang kipas? Kalau ada orang ngomongin orang, walaupun kita nggak tahu, kita ngomporin, kita ngipasin, dan begitu seterusnya. Akibatnya, aib orang, celah orang, kita buka-buka. Padahal muslim dengan muslim satu tubuh, terbuka auratnya, ikut malu kita bersama. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, karena itu hak dia untuk tidak digunjingkan, kewajiban kita untuk tidak menggunjingkan, bahkan tidak juga suka mendengarkan dia digunjingkan juga oleh orang lain. Yang kelima, wa ayyauda fi maradih. Kalau dia sakit, jenguk. Ini pun sudah langka sekarang ini. Silaturahmi. Kedatangan kita saja sudah merupakan obat. Doa kita sudah memberikan sugesti bagi proses penyembuhannya. Karena apa yang tidak kita suka terjadi pada diri kita, jangan juga lakukan itu pada orang lain. Apa yang ingin orang lain lakukan terhadap kita, harus juga kita mau melakukannya kepada orang lain. Kalau kita ingin dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Kalau kita ingin didengarkan pembicaraan kita, suka jugalah mendengarkan pembicaraan orang lain. Ada proses take and give dalam kehidupan ini. Yang keenam, wa ayyushayyi'a janazatahu. Kalau berpulang dia, meninggal dunia dia, antarkan jenazahnya. Antarkan jenazahnya, kesempatan terakhir menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Lalu yang terakhir, wa alla yaqula lahu ba'da mautihi illa khairan. Setelah wafatnya, tidak ada pembicaraan lagi tentang saudaranya itu kecuali yang baik-baik saja. Tidak lantas setelah saudaranya meninggal, oh dia memang hutangnya di mana-mana itu. Oh di sana nipu, di sini nipu. Tidak. Setelah saudaranya tidak ada, meninggal, pembicaranya hanya tentang yang baik-baik saja dari saudaranya itu. Begitulah hak saudara kita yang harus kita berikan. Begitulah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia akan jadi pembicaraan setelah dia tidak ada. Maka berusahalah kau
menjadi pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang kau tinggalkan. Berusahalah dalam hidup ini agar kau jadi pembicaraan yang baik-baik bagi orang yang telah kau tinggalkan itu. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, inilah hak-hak yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim. Ini pula kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai muslim. Semuanya dalam rangka membentuk sebuah komunitas yang diikat tadi dengan nilai-nilai akidah. Al-mu'min kal-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Dalam riwayat lain, muslim dengan muslim seperti sebuah bangunan, yang satu harus saling memperkuat dengan yang lain. Sebuah bangunan dinamakan rumah karena ada yang mau jadi tiang, mau jadi jendela, mau jadi pintu, mau jadi genteng. Begitulah umat ini. Ada dia yang jadi pejabat tinggi, ada dia yang jadi pemulung, ada dia yang jadi tukang beca. Pendeknya, tidak ada pekerjaan halal yang hina. Dan jangan karena profesi menyebabkan kita memandang remeh dan ringan orang lain, betapa dan apapun dia. Semoga hak-hak ini dapat kita berikan dan kewajiban kita dapat kita laksanakan dengan sebaik.